Aku akan menyembuhkanmu dengan cara tradisional di desaku. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang kecil di negeri orang, bekerja dengan tenaga kasar, dipandang sebelah mata, tapi justru menjadi jawaban dari masalah besar yang tak mampu diselesaikan oleh orang-orang berilmu dan beruang? Kisah ini bukan tentang sihir, bukan tentang kesaktian, tapi tentang ketulusan, kerja keras, dan kebaikan sederhana yang sering diremehkan manusia. Dan kisah ini terjadi pada seorang pemuda Indonesia, jauh dari tanah kelahirannya. Halo sahabat semua, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan perlindungan oleh Allah dimanapun berada. Sebelum kita masuk ke cerita, seperti biasa mari kita saling menyapa sebagai ajang silaturahmi. Yang sedang menonton dari mana nih? Tulis di kolom komentar ya, dari kota, kabupaten, atau negara mana kalian menyimak kisah ini. Semoga lewat silaturahmi kecil ini, kita semua bisa saling mendoakan dan menguatkan satu sama lain. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Untuk sahabat yang sudah subscribe, semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan rezeki yang lancar, keluarga yang harmonis, dan hidup yang penuh keberkahan. Amin. Sekarang, mari kita mulai kisah ini. Ridwan adalah seorang pemuda sederhana berusia 25 tahun, berasal dari sebuah kampung kecil di Tegal, Jawa Tengah. Sejak kecil, hidupnya tidak pernah dimanjakan oleh kemewahan. Ayahnya hanyalah buruh serabutan, sementara ibunya berjualan kecil-kecilan di rumah. Ridwan tumbuh dengan satu prinsip sederhana yang selalu diajarkan orang tuanya. Bekerja dengan jujur, jangan menyusahkan orang lain, dan jangan pernah meremehkan siapapun. Setelah lulus sekolah menengah, Ridwan sadar bahwa tinggal di kampung tanpa pekerjaan tetap hanya akan membuat hidupnya jalan di tempat. Dengan modal nekat dan doa orang tua, ia memutuskan merantau ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia. Negara tujuan yang ia pilih bukan tempat yang mudah, Cina. Negeri dengan bahasa asing, budaya berbeda, dan persaingan kerja yang keras. Melalui jalur resmi, Ridwan akhirnya diterima bekerja di sebuah pabrik pembuatan kasur mewah milik keluarga kaya raya di salah satu kota industri besar di Cina. Pabrik itu terkenal memproduksi kasur-kasur kelas atas yang dipasarkan ke hotel bintang 5 dan apartemen elit. Dari luar, bangunan pabrik itu tampak megah dan modern. Namun bagi Ridwan, kemegahan itu tidak berarti apa-apa, karena posisinya hanyalah seorang buruh kasar. Tugas Ridwan setiap hari sangat berat. Ia bertanggung jawab memindahkan material busa berukuran besar, mengangkat pegas baja yang beratnya bukan main, dan membantu bagian gudang yang penuh debu. Dari pagi hingga malam, tubuhnya diperas habis. Bajunya hampir selalu kotor, tangannya kapalan, punggungnya sering nyeri, dan wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Di pabrik itu, Ridwan berada di lapisan paling bawah. Ia bukan teknisi, bukan supervisor, apalagi manajer. Ia hanya pekerja rendahan yang keberadaannya sering tak diperhitungkan. Namun ada satu hal yang membedakan Ridwan dari buruh lainnya. Ia tidak pernah mengeluh dan tidak pernah mencari jalan pintas. Saat yang lain beristirahat lebih lama, Ridwan tetap bekerja. Saat ada pekerjaan tambahan, ia menerimanya dengan ikhlas. Meski bahasa Mandarinnya masih terbata-bata, Ridwan selalu berusaha sopan. Ia menunduk saat berbicara, mengangguk saat diberi perintah, dan selalu menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Lambat laun, beberapa mandor mulai mengenalnya sebagai pekerja yang bisa diandalkan. Bukan karena pintar bicara, tapi karena tanggung jawabnya. Di sisi lain pabrik itu, ada kehidupan yang sangat berbeda. Pemilik pabrik tersebut adalah keluarga Chai, keluarga terpandang dengan kekayaan melimpah. Mereka tinggal di rumah besar, memiliki mobil mewah, dan dihormati oleh banyak orang. Anak perempuan mereka, Chai Hong, adalah satu-satunya pewaris keluarga. Usianya sebaya dengan Ridwan, 25 tahun, namun hidupnya jauh dari kata sederhana. Meski hidup dalam kemewahan, Chai Hong menyimpan penderitaan yang tidak diketahui banyak orang. Sejak beberapa tahun terakhir,
Ia menderita penyakit aneh berupa benjolan di perut yang sering kambuh. Rasa sakit itu datang tiba-tiba, membuatnya sulit bergerak, bahkan kadang sulit bernafas dengan normal. Keluarga Chai telah mengeluarkan biaya besar untuk pengobatan. Rumah sakit terbaik, dokter ternama, teknologi medis canggih, semua sudah dicoba. Namun penyakit itu selalu kembali. Setiap kali Chai Hong mulai merasa membaik, harapan keluarga muncul, lalu runtuh lagi ketika rasa sakit itu datang kembali. Diam-diam, Chai Hong mulai merasa putus asa. Ia tersenyum di depan orang lain, tapi sering menangis sendirian di kamar. Sementara itu, Ridwan sama sekali tidak mengetahui apa-apa tentang penderitaan gadis pemilik pabrik tersebut. Baginya, hidupnya hanya berkutat pada pekerjaan, mengirim sebagian gaji ke orang tua di kampung, dan berdoa agar tubuhnya kuat untuk bekerja keesokan hari. Ia tidak pernah membayangkan bahwa nasibnya kelak akan bersinggungan dengan keluarga Chai. Suatu sore, setelah bekerja seharian mengangkat material berat, Ridwan duduk di sudut gudang sambil mengusap keringat. Tubuhnya lelah, tapi hatinya tetap bersyukur karena hari itu ia masih bisa bekerja. Di kejauhan, suasana pabrik tampak lebih sunyi dari biasanya. Ridwan tidak tahu bahwa pada hari itu Chai Hong sedang kembali merasakan sakit yang cukup hebat. Di titik inilah, tanpa disadari siapapun, dua dunia yang sangat berbeda. Dunia seorang buruh miskin dan dunia keluarga kaya raya perlahan mulai mendekat. Bukan karena ambisi, bukan karena niat tersembunyi, melainkan karena takdir yang bekerja dengan cara yang paling sederhana. Dan Ridwan belum tahu bahwa ketulusan kecil yang selama ini ia jalani kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari di pabrik kasur mewah itu berjalan dengan ritme yang sama, keras dan melelahkan. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik, Ridwan sudah berdiri di barisan pekerja, mengenakan seragam kusam yang warnanya hampir tak lagi terlihat jelas. Tangannya kasar, kuku-kukunya hitam oleh sisa debu busa dan oli mesin, tapi matanya selalu menatap lurus ke depan, penuh tekad. Bagi Ridwan, bekerja bukan hanya soal mencari uang. Setiap lembar yuan yang ia terima adalah harapan untuk orang tuanya di Tegal. Setiap tetes keringat adalah bukti bahwa ia tidak menyerah pada keadaan. Di saat pekerja lain menggerutu karena beban kerja yang berat, Ridwan justru memilih diam dan fokus menyelesaikan tugasnya. Ia sering mendapat bagian paling berat, mengangkat busa besar setebal hampir 1 meter, mendorong tumpukan pegas baja yang beratnya membuat punggung terasa seperti mau patah. Kadang, saat istirahat siang, Ridwan hanya duduk bersandar di dinding gudang, memejamkan mata sambil mengatur napas. Bekalnya sederhana, nasi putih dan lauk seadanya yang ia masak sendiri di kamar kecil tempat ia tinggal. Tempat tinggal Ridwan jauh dari kata layak. Sebuah kamar sempit di barak pekerja dengan 1 kasur tipis dan lampu redup. Namun di sanalah ia sering menelepon ibunya, menanyakan kabar, dan memastikan uang yang ia kirim sampai. Setiap kali mendengar suara ibunya yang bersyukur, lelah Ridwan terasa sedikit berkurang. Di pabrik itu, tidak semua buruh bersikap ramah. Ada yang memandang Ridwan hanya sebagai pekerja asing yang pantas diberi tugas berat. Ada pula yang meremehkannya karena kemampuan bahasa Mandarinnya yang terbatas. Namun, Ridwan memilih tidak tersinggung. Ia percaya, selama ia bekerja dengan benar, waktu yang akan menjawab segalanya. Sikap Ridwan mulai diperhatikan oleh beberapa mandor. Mereka melihat bagaimana pemuda itu selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Jika ada mesin macet, Ridwan sigap membantu. Jika ada rekan kerja yang kesulitan mengangkat barang, Ridwan tak ragu turun tangan. Ia tidak mencari pujian, ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Sementara itu, di sisi lain pabrik, Chai Hong menjalani hari-harinya dengan perasaan yang bertolak belakang. Di balik pakaian rapi dan senyum sopan, tubuhnya sering diliputi rasa nyeri yang datang tanpa peringatan. Benjolan di perutnya membuatnya sulit menikmati hidup. Ia jarang keluar rumah, jarang tertawa lepas, dan sering menolak undangan teman-temannya. Dokter keluarga datang dan pergi, obat-obatan berganti, pemeriksaan dilakukan berkali-kali. Namun, hasilnya selalu sama, kondisi membaik sebentar, lalu kembali memburuk. Keluarga Chai mulai kelelahan secara mental. Bukan karena kekurangan uang, tapi karena tidak tahu lagi harus berbuat apa.
Chai Hong sendiri berusaha kuat. Ia membaca banyak buku tentang kesehatan, mencoba pola hidup sehat, dan berusaha berpikir positif. Namun, setiap kali rasa sakit itu datang, hatinya kembali runtuh. Ia sering bertanya dalam diam, mengapa penyakit ini tidak kunjung pergi. Pada suatu hari, pabrik mengadakan inspeksi rutin. Chai Hong ikut datang untuk melihat proses produksi, meski tubuhnya belum sepenuhnya fit. Ia berjalan perlahan menyusuri area pabrik, ditemani asisten. Di tengah suara mesin dan bau bahan kimia, Chai Hong tiba-tiba merasa pusing. Rasa nyeri di perutnya muncul lagi, lebih kuat dari biasanya. Ia berhenti sejenak, memegangi perutnya. Wajahnya memucat. Asisten panik, mencoba membantunya duduk. Situasi itu terjadi tidak jauh dari gudang tempat Ridwan bekerja. Dari kejauhan, Ridwan melihat keramaian kecil itu. Ia tidak tahu siapa wanita tersebut, tapi ia bisa melihat jelas ekspresi kesakitan di wajahnya. Ridwan ragu sejenak. Ia hanyalah buruh kasar, orang asing di negeri ini. Namun naluri kemanusiaannya mendorongnya mendekat. Dengan langkah pelan dan sopan, ia mendekat, menunduk, dan bertanya dengan bahasa Mandarin sederhana apakah ia bisa membantu. Asisten awalnya terkejut melihat Ridwan mendekat. Namun Ridwan tidak memaksakan diri. Ia hanya menawarkan air hangat dan menyarankan Chai Hong untuk duduk lebih nyaman. Sentuhan kecil itu bukan tindakan medis, bukan pula sesuatu yang luar biasa. Namun ketenangan dalam sikap Ridwan membuat suasana sedikit mereda. Chai Hong menatap Ridwan sejenak. Di balik pakaian kerja yang penuh debu, ia melihat ketulusan yang jarang ia temui. Tidak ada rasa ingin tahu berlebihan, tidak ada sikap sok tahu. Hanya kepedulian sederhana dari seorang manusia kepada manusia lain. Hari itu, tidak terjadi apa-apa yang besar. Chai Hong dibawa pulang untuk beristirahat. Ridwan kembali ke pekerjaannya. Namun pertemuan singkat itu meninggalkan kesan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bagi Ridwan, itu hanyalah membantu sesama. Bagi Chai Hong, itu adalah pertama kalinya ia merasa ditenangkan oleh seseorang yang sama sekali tidak ia kenal. Sejak hari itu, takdir mulai bergerak perlahan, tanpa janji, tanpa rencana, tanpa niat apapun. Ridwan kembali pada rutinitasnya sebagai buruh, dan Chai Hong kembali pada perjuangannya melawan penyakit. Namun benang halus telah terjalin di antara mereka, benang yang kelak akan membawa perubahan besar. Dan Ridwan masih belum menyadari bahwa langkah kecilnya hari itu adalah awal dari perjalanan hidup yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah pertemuan singkat di area pabrik itu kembali berjalan seperti biasa. Ridwan tetap menjalani rutinitasnya sebagai buruh kasar, mengangkat, memindahkan, membersihkan, dan membantu apapun yang dibutuhkan. Ia tidak pernah membicarakan kejadian itu kepada siapapun. Baginya, apa yang ia lakukan hanyalah bentuk kepedulian kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Namun di sisi lain, bagi Chai Hong, pertemuan singkat itu justru terus terlintas di pikirannya. Di tengah banyaknya orang yang memperlakukannya dengan jarak, dengan formalitas, atau dengan kepentingan tertentu, sikap Ridwan terasa berbeda. Ia tidak memandang Chai Hong sebagai anak bos, tidak pula menunjukkan rasa takut berlebihan. Ia hanya bersikap sebagai manusia biasa yang melihat orang lain sedang kesakitan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Chai Hong kembali merasakan nyeri di perutnya. Kali ini tidak separah sebelumnya, namun cukup mengganggu aktivitasnya. Ia berbaring di kamar, menatap langit-langit, sambil mencoba mengingat apa saja yang pernah membantunya merasa lebih baik. Anehnya, yang teringat justru ketenangan yang ia rasakan saat Ridwan menawarkan air hangat dan berbicara dengan nada pelan. Chai Hong mulai berpikir tentang hal-hal sederhana. Selama ini ia dikelilingi dokter, alat medis, dan istilah-istilah rumit yang sering membuatnya semakin cemas. Tapi pemuda buruh itu datang tanpa teori, tanpa janji, tanpa tekanan. Hanya ketulusan dan niat baik. Dengan hati-hati, Chai Hong menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Awalnya, sang ibu hanya mengangguk, menganggapnya sebagai kebetulan. Namun ketika Chai Hong mengungkapkan bahwa ia merasa sedikit lebih tenang setelah pertemuan itu,
Ibunya mulai mendengarkan dengan lebih serius. Bukan karena percaya sepenuhnya, tetapi karena mereka sudah mencoba hampir semua cara. Keluarga Chai bukan keluarga yang gegabah. Mereka terbiasa mengambil keputusan dengan pertimbangan matang. Namun keputusasaan kadang membuat manusia lebih terbuka pada hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan. Sang ayah, pemilik pabrik, sempat terdiam lama ketika mendengar cerita tentang buruh asal Indonesia itu. Ia tidak menertawakan, tidak pula langsung menolak. Beberapa hari kemudian, Chai Hong kembali ke pabrik untuk urusan administrasi. Tubuhnya masih lemah, tapi ia ingin mencoba menjalani hidup dengan lebih aktif. Di sela-sela kegiatannya, ia melihat Ridwan sedang bekerja di gudang. Debu menempel di bajunya, keringat mengalir di pelipisnya, namun wajahnya tetap tenang. Chai Hong ragu untuk mendekat. Ia sadar betul perbedaan status di antara mereka. Namun rasa ingin tahunya lebih kuat. Dengan didampingi asisten, ia menghampiri Ridwan. Ridwan terkejut melihat Chai Hong berdiri di hadapannya. Ia langsung menunduk, merasa canggung dan takut melakukan kesalahan. Dengan suara pelan, Chai Hong menyapa dan menanyakan kabar. Ridwan menjawab singkat, sopan, dan apa adanya. Tidak ada basa-basi berlebihan. Chai Hong kemudian bertanya tentang asal Ridwan, tentang kampung halamannya, dan tentang kehidupan di Indonesia. Ridwan menjawab dengan sederhana, menceritakan sedikit tentang Tegal, tentang orang tuanya, dan tentang kebiasaan hidup di kampung. Percakapan itu berlangsung singkat, tapi hangat. Di akhir percakapan, Chai Hong memberanikan diri bertanya tentang pengobatan tradisional yang sempat Ridwan singgung sebelumnya. Ridwan terlihat gugup. Ia tidak ingin dianggap sok tahu atau melanggar aturan. Dengan hati-hati, ia menjelaskan bahwa di kampungnya, orang-orang sering menggunakan pijatan ringan dan kerokan untuk membantu meredakan keluhan tertentu, terutama yang berkaitan dengan perut dan peredaran darah. Ridwan menegaskan bahwa itu bukan pengobatan medis, bukan pula jaminan kesembuhan. Ia hanya menyampaikan pengalaman yang ia lihat sejak kecil. Sikap jujur dan tidak berlebihan itu justru membuat Chai Hong semakin percaya. Ia tidak mendengar janji kosong, hanya cerita apa adanya. Chai Hong menyampaikan pembicaraan itu kepada keluarganya. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya diputuskan untuk mencoba pendekatan sederhana tersebut, dengan syarat dilakukan secara aman, singkat, dan disaksikan oleh pendamping. Bukan sebagai pengganti pengobatan medis, melainkan sebagai upaya tambahan untuk membuat Chai Hong lebih nyaman. Ridwan dipanggil secara resmi oleh manajemen pabrik. Ketika menerima panggilan itu, jantungnya berdebar. Ia takut telah melakukan kesalahan tanpa sadar. Namun, ketika dijelaskan maksud pemanggilan tersebut, Ridwan justru merasa semakin gugup. Ia merasa tidak pantas, merasa dirinya terlalu kecil untuk terlibat dalam urusan keluarga pemilik pabrik. Dengan penuh kerendahan hati, Ridwan menyampaikan kekhawatirannya. Ia tidak ingin mencelakai siapapun. Ia tidak ingin dianggap memanfaatkan situasi. Keluarga Chai menghargai sikap itu. Mereka menegaskan bahwa semua dilakukan atas dasar sukarela dan niat baik. Hari yang ditentukan pun tiba. Suasana rumah keluarga Chai terasa berbeda. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada keramaian. Hanya ketenangan dan harapan kecil yang disimpan dalam hati masing-masing. Ridwan datang dengan pakaian rapi seadanya, wajahnya tegang, tangannya sedikit gemetar. Sebelum memulai, Ridwan berdoa dalam hati. Ia memohon agar apa yang ia lakukan membawa kebaikan, bukan keburukan. Pijatan dilakukan dengan sangat lembut, penuh kehati-hatian, tanpa tekanan berlebihan. Kerokan pun dilakukan secara ringan, mengikuti kebiasaan yang ia pelajari sejak kecil. Tidak ada keajaiban besar yang langsung terlihat, tidak ada reaksi dramatis. Namun setelah selesai, Chai Hong merasakan tubuhnya lebih hangat, napasnya lebih lega, dan rasa nyeri di perutnya sedikit berkurang. Perubahan kecil itu mungkin tidak berarti bagi sebagian orang, tapi bagi Chai Hong itu adalah secercah harapan. Ridwan pamit dengan perasaan campur aduk. Ia tidak berharap apa-apa. Ia hanya berharap Chai Hong merasa lebih baik.
Sementara itu, keluarga Chai saling bertukar pandang. Mereka tahu ini baru langkah kecil, tapi langkah kecil itu membawa ketenangan yang sudah lama hilang dari rumah mereka. Dan sejak hari itu, kepercayaan kecil mulai tumbuh. Bukan kepercayaan yang buta, melainkan kepercayaan yang lahir dari ketulusan, kehati-hatian, dan niat baik. Ridwan kembali ke kehidupannya sebagai buruh, sementara Chai Hong memulai hari-harinya dengan harapan baru. Tak ada yang menyangka. Dari kepercayaan kecil itulah, jalan hidup Ridwan perlahan mulai berubah, menuju arah yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Sejak hari itu, sesuatu yang halus mulai berubah dalam kehidupan Chai Hong. Rasa nyeri di perutnya memang belum sepenuhnya hilang, namun intensitasnya berkurang. Ia tidak lagi terbangun di tengah malam karena sakit yang menusuk. Tubuhnya terasa lebih ringan dan pikirannya lebih tenang. Bagi orang lain, perubahan itu mungkin tidak signifikan, namun bagi Chai Hong, itu adalah kemajuan yang sudah lama tidak ia rasakan. Chai Hong mulai menjalani hari-harinya dengan lebih berani. Ia kembali membaca buku, berjalan di halaman rumah, dan sesekali mengunjungi pabrik untuk mengawasi produksi. Setiap kali ia merasakan sedikit ketidaknyamanan di perutnya, ia teringat pada pijatan sederhana yang dilakukan Ridwan. Bukan semata tekniknya, tapi ketenangan yang menyertainya. Keluarga Chai mengamati perubahan itu dengan hati-hati. Mereka tidak langsung menyimpulkan apapun. Ayah Chai Hong tetap berkoordinasi dengan dokter, tetap menjalankan pengobatan medis, namun kini ia tidak lagi menutup diri pada pendekatan-pendekatan sederhana yang membuat putrinya merasa lebih baik secara mental dan fisik. Ridwan sendiri kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia tidak mendapatkan perlakuan istimewa. Ia tidak dipindahkan kerja, ia tidak dipanggil-panggil lagi, dan itu justru membuatnya lega. Ia tidak ingin dianggap berbeda oleh rekan-rekannya. Ia ingin tetap menjadi Ridwan yang bekerja dengan jujur dan tenang. Namun perubahan kecil di pabrik tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Beberapa mandor mulai memperhatikan bahwa Ridwan sering dipanggil ke kantor manajemen, meski hanya sebentar. Tidak ada tuduhan, tidak ada gosip buruk, hanya rasa penasaran. Ridwan tetap menjaga sikapnya. Ia tidak pernah membicarakan urusan keluarga Chai kepada siapapun. Suatu sore, setelah jam kerja hampir usai, Chai Hong kembali merasakan sedikit nyeri. Tidak separah sebelumnya, tapi cukup mengganggu. Ia mengingat bahwa Ridwan pernah menyarankan pijatan ringan secara rutin, bukan hanya saat sakit datang. Dengan persetujuan keluarga, Ridwan kembali diminta membantu, kali ini dengan jadwal yang lebih teratur dan tetap diawasi. Ridwan menerima permintaan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia ingin membantu. Di sisi lain, ia takut jika harapan keluarga Chai terlalu besar. Ia menegaskan kembali bahwa apa yang ia lakukan hanyalah cara sederhana, tanpa jaminan apapun. Keluarga Chai menghargai kejujuran itu. Setiap sesi dilakukan dengan sangat sederhana, tidak ada kemewahan, tidak ada tuntutan, hanya ketenangan, kehati-hatian, dan doa dalam hati masing-masing. Ridwan selalu datang tepat waktu, berpakaian rapi, dan pulang tanpa menunggu apapun. Ia bahkan menolak ketika ditawari uang tambahan. Baginya, membantu sesama tidak selalu harus dibayar. Perlahan tapi pasti, kondisi Chai Hong menunjukkan perkembangan yang stabil. Benjolan di perutnya tidak lagi terasa keras seperti sebelumnya. Nafsu makannya membaik, tidurnya lebih nyenyak. Dokter yang memeriksa mulai mencatat adanya penurunan peradangan. Tidak ada klaim berlebihan, hanya data dan pengamatan yang membuat keluarga Chai semakin berharap. Perubahan itu juga berdampak pada suasana rumah. Senyum mulai sering muncul, percakapan tidak lagi dipenuhi kecemasan. Chai Hong sendiri mulai merasa lebih percaya diri. Ia bahkan mulai tertarik pada cerita-cerita tentang Indonesia yang sering Ridwan ceritakan secara singkat saat diminta menjelaskan teknik pijatan. Ridwan menceritakan tentang kebiasaan hidup di kampung, tentang gotong royong, tentang saling membantu tanpa pamrih. Cerita-cerita itu sederhana, tapi terasa hangat bagi Chai Hong yang sejak kecil hidup dalam dunia yang penuh target dan tuntutan. Namun di tengah semua itu,
Ridwan menghadapi ujian batin yang tidak mudah. Ia sadar bahwa posisinya sangat rentan. Satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Ia menjaga jarak, menjaga sikap, dan selalu memastikan segala sesuatu dilakukan secara terbuka dan sesuai izin. Beberapa kali, Ridwan memilih mundur sejenak ketika merasa terlalu lelah. Ia tidak ingin memaksakan diri. Ia percaya bahwa kebaikan harus dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan paksaan. Sikap itu justru semakin membuat keluarga Chai menghormatinya. Di pabrik, suasana mulai berubah. Ridwan mulai diperlakukan dengan lebih hormat. Bukan karena status, tapi karena sikap. Mandor melihat bahwa pemuda itu tidak pernah menyalahgunakan kepercayaan. Ia tetap bekerja keras, tetap rendah hati, dan tidak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Chai Hong mulai menyadari satu hal penting. Selama ini, ia selalu mencari kesembuhan di tempat-tempat besar dan mahal. Namun ketenangan justru datang dari sesuatu yang sederhana. Dari seseorang yang tidak membawa janji, tidak membawa ambisi, hanya membawa niat baik. Bab ini bukan tentang kesembuhan total. Bukan pula tentang perubahan besar yang instan. Bab ini adalah tentang proses. Tentang kesabaran. Tentang bagaimana kepercayaan kecil yang dijaga dengan baik bisa membawa harapan baru. Dan tanpa disadari Ridwan, dari proses sederhana itu, pintu-pintu baru mulai terbuka. Pintu yang kelak akan mengubah arah hidupnya. Bukan karena keajaiban, tapi karena ketulusan yang ia jaga sejak awal. Perubahan pada diri Chai Hong kini tidak lagi bisa dianggap kebetulan. Hari demi hari berlalu dan tubuhnya menunjukkan respon yang semakin stabil. Rasa nyeri yang dulu sering datang tiba-tiba kini jarang muncul. Benjolan di perutnya tidak sepenuhnya hilang, namun ukurannya berangsur mengecil dan tidak lagi menimbulkan rasa sakit yang mengganggu aktivitas. Dokter keluarga kembali melakukan pemeriksaan rutin. Hasilnya tidak spektakuler, tidak pula mengandung klaim berlebihan, namun jelas menunjukkan perbaikan. Peradangan menurun, respons tubuh Chai Hong lebih baik, dan kondisi mentalnya jauh lebih tenang dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Bagi keluarga Chai, ketenangan itu sendiri sudah merupakan anugerah besar. Ayah Chai Hong mulai memandang Ridwan dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai buruh pabrik, bukan pula sebagai tenaga kerja asing, melainkan sebagai manusia dengan niat baik dan tanggung jawab tinggi. Ia menyadari bahwa tidak semua orang bisa menjaga batasan, kejujuran, dan kerendahan hati ketika diberi kepercayaan seperti yang diterima Ridwan. Suatu malam Ridwan dipanggil ke rumah keluarga Chai. Kali ini bukan untuk membantu pijatan, melainkan untuk berbincang. Ridwan datang dengan perasaan gugup. Ia duduk dengan posisi yang sangat sopan, menundukkan kepala dan menunggu dengan sabar. Ia tidak tahu apa yang akan dibicarakan, dan itu membuat jantungnya berdebar. Ayah Chai Hong memulai pembicaraan dengan nada tenang. Ia mengucapkan terima kasih atas bantuan dan sikap Ridwan selama ini. Ia menegaskan bahwa keluarga mereka tidak pernah menganggap Ridwan sebagai penyembuh ajaib, melainkan sebagai bagian dari proses yang membantu putrinya menemukan kembali ketenangan dan harapan. Ridwan mendengarkan dengan hati-hati. Ia mengangguk, sesekali menjawab singkat. Ia kembali menegaskan bahwa apa yang ia lakukan tidak lebih dari kebiasaan sederhana yang ia pelajari sejak kecil. Ia tidak ingin jasanya dibesar-besarkan. Ucapan itu justru semakin meyakinkan keluarga Chai Hong bahwa Ridwan adalah orang yang tepat untuk dipercaya. Dalam perbincangan itu, ayah Chai Hong menyampaikan niatnya untuk memberi Ridwan kesempatan berkembang. Ia melihat potensi besar dalam diri pemuda itu, bukan hanya dari sisi keterampilan, tapi dari karakter. Ia menawarkan Ridwan pelatihan kerja di bagian produksi dan manajemen dasar, agar Ridwan tidak selamanya berada di posisi buruh kasar. Ridwan terdiam cukup lama. Tawaran itu datang begitu tiba-tiba. Dalam benaknya, ia hanyalah pemuda kampung yang datang ke Cina untuk bekerja apa saja yang penting halal dan bisa mengirim uang ke orang tua. Ia tidak pernah membayangkan akan diberi kesempatan belajar lebih jauh di pabrik sebesar itu. Dengan suara pelan, Ridwan menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia tidak langsung menerima. Ia meminta waktu untuk berpikir. Bagi Ridwan, keputusan besar harus diambil dengan penuh pertimbangan. Ia teringat orang tuanya di kampung, doa-doa mereka, dan tanggung jawab yang ia pikul.
Malam itu, Ridwan kembali ke barak pekerja dengan pikiran penuh. Ia merenung lama, memandangi langit dari jendela kecil kamarnya. Ia berdoa agar diberi petunjuk. Ia tidak ingin kesempatan ini membuatnya lupa diri. Ia ingin tetap menjadi Ridwan yang sama, apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Ridwan menyampaikan keputusannya. Ia menerima tawaran pelatihan tersebut dengan satu syarat. Ia tetap ingin menyelesaikan pekerjaannya sebagai buruh dengan baik selama masa transisi. Ia tidak ingin meninggalkan tanggung jawab lamanya begitu saja. Keluarga Chai menghargai sikap itu. Pelatihan pun dimulai secara bertahap. Ridwan mulai belajar tentang proses produksi kasur secara lebih mendalam, tentang standar kualitas, dan tentang manajemen sederhana. Ia belajar dengan serius, mencatat setiap hal, dan tidak malu bertanya ketika tidak paham. Di pabrik, perubahan posisi Ridwan tidak menimbulkan kecemburuan berlebihan karena semuanya dilakukan secara terbuka. Ridwan tetap rendah hati, tetap membantu rekan-rekannya, dan tidak pernah bersikap lebih tinggi. Justru sikap itu membuatnya semakin dihormati. Chai Hong mengamati perubahan itu dengan rasa syukur. Ia melihat bagaimana satu kebaikan kecil bisa membuka jalan besar bagi orang lain. Ia merasa bahwa proses kesembuhannya bukan hanya tentang tubuhnya sendiri, tapi juga tentang pelajaran hidup yang ia terima. Bab ini menjadi titik penting dalam kisah Ridwan. Bukan karena ia naik derajat secara drastis, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia melihat masa depan yang lebih luas. Masa depan yang terbuka bukan karena ambisi, melainkan karena ketulusan yang ia jaga sejak awal. Dan Ridwan belum tahu bahwa langkah kecil menerima pelatihan ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Perjalanan yang akan menguji prinsip hidupnya, kesabarannya, dan makna sejati dari keberhasilan. Masa pelatihan Ridwan berjalan pelan tapi pasti. Setiap hari setelah menyelesaikan tugas lamanya di gudang, ia mengikuti sesi pembelajaran di bagian produksi. Ia mempelajari alur pembuatan kasur dari awal hingga akhir, mengenal jenis-jenis bahan, standar kualitas, dan alasan mengapa pabrik itu bisa menghasilkan produk mewah yang dihargai tinggi. Semua itu terasa baru baginya, namun Ridwan menjalaninya dengan penuh kesungguhan. Tidak ada perlakuan istimewa yang berlebihan. Ridwan tetap harus mengikuti aturan, tetap harus membuktikan dirinya. Ia belajar berdampingan dengan karyawan lain yang sudah lebih dulu berpengalaman. Beberapa di antaranya bersikap netral, beberapa lagi mengamati Ridwan dengan penasaran. Ridwan menyadari bahwa kesempatan ini juga membawa tanggung jawab besar. Di sela-sela kesibukannya, Ridwan tetap diminta membantu Chai Hong jika dibutuhkan, namun frekuensinya kini jauh berkurang. Kondisi Chai Hong semakin stabil. Ia sudah bisa menjalani aktivitas ringan tanpa rasa sakit berarti. Dokter mencatat bahwa tubuhnya merespons pengobatan dengan baik dan kondisi mentalnya jauh lebih kuat. Chai Hong mulai berani merencanakan hal-hal kecil yang dulu selalu ia tunda. Ia kembali mempelajari bisnis keluarga, membaca laporan, dan mengikuti rapat singkat bersama ayahnya. Ia ingin suatu hari benar-benar siap memikul tanggung jawab sebagai penerus usaha keluarga. Ridwan melihat perubahan itu dengan rasa syukur. Ia tidak merasa dirinya penyebab utama kesembuhan Chai Hong. Ia hanya merasa menjadi bagian kecil dari proses yang lebih besar. Perasaan itu membuatnya tetap membumi. Namun perubahan peran Ridwan tidak datang tanpa ujian. Beban tanggung jawab baru menuntut fokus, ketelitian, dan disiplin lebih tinggi. Ada kalanya Ridwan merasa kelelahan karena harus membagi waktu antara pekerjaan fisik dan pelatihan. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh, tapi ia memilih bertahan. Suatu hari, terjadi kesalahan kecil dalam proses produksi. Bukan kesalahan fatal, tapi cukup untuk menunda pengiriman. Ridwan terlibat dalam tim yang menangani bagian tersebut. Meski bukan sepenuhnya kesalahannya, Ridwan merasa bertanggung jawab. Ia datang lebih awal, memeriksa ulang proses, dan memastikan kesalahan itu tidak terulang. Sikap itu menarik perhatian manajemen. Mereka melihat bahwa Ridwan tidak mencari kambing hitam. Ia memilih memperbaiki keadaan. Kejujuran dan rasa tanggung jawab itu membuatnya semakin dipercaya.
Di tengah semua kesibukan, Ridwan tetap menjaga komunikasi dengan orang tuanya di kampung. Ia tidak pernah menceritakan secara berlebihan tentang perubahan hidupnya. Ia hanya mengatakan bahwa pekerjaannya berjalan baik dan ia belajar banyak hal baru. Bagi Ridwan, restu orang tua adalah yang utama. Chai Hong, di sisi lain, mulai melihat Ridwan bukan hanya sebagai orang yang pernah membantunya, tetapi sebagai contoh keteguhan prinsip. Ia sering berdiskusi ringan dengan Ridwan tentang nilai hidup, tentang kesederhanaan, dan tentang makna sukses yang tidak selalu diukur dari materi. Percakapan-percakapan itu tidak pernah melampaui batas. Semuanya berlangsung dengan sopan dan saling menghormati. Ridwan selalu menjaga jarak, menjaga sikap, dan tidak pernah memanfaatkan kedekatan yang ada. Justru karena itulah kepercayaan semakin kuat. Bab ini menjadi ujian nyata bagi Ridwan. Bukan ujian fisik seperti saat ia menjadi buruh kasar, melainkan ujian mental dan karakter. Apakah ia akan berubah ketika diberi kesempatan lebih besar? Apakah ia akan lupa diri? Ridwan menjawab semua itu dengan tindakan, bukan kata-kata. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa hidupnya sedang memasuki fase baru. Fase di mana kerja keras saja tidak cukup, tapi juga dibutuhkan kebijaksanaan, kesabaran, dan kejujuran dalam setiap langkah. Dan di balik semua perubahan itu, satu hal tetap Ridwan pegang erat. Ia tidak ingin melupakan asal-usulnya. Ia tidak ingin kehilangan jati diri hanya karena jalan hidupnya mulai berubah. Bab ini menegaskan satu hal penting, bahwa kesempatan besar selalu datang bersama ujian besar, dan hanya mereka yang menjaga hati dan sikap yang mampu melangkah lebih jauh tanpa kehilangan arah. Perubahan dalam diri Ridwan kini mulai terasa lebih luas. Bukan hanya keluarga Chai yang melihat kesungguhannya, tetapi juga manajemen pabrik dan para pekerja lainnya. Ridwan tidak lagi sekadar dikenal sebagai buruh kuat yang rajin, melainkan sebagai karyawan yang bisa dipercaya, teliti, dan mau belajar tanpa banyak bicara. Secara perlahan, tanggung jawab Ridwan bertambah. Ia mulai dilibatkan dalam pengawasan kualitas produksi. Tugasnya bukan memerintah, melainkan memastikan proses berjalan sesuai standar. Ridwan menjalani peran itu dengan hati-hati. Ia tidak ingin membuat jarak dengan rekan-rekannya. Ia tetap menyapa mereka dengan sopan, tetap membantu jika ada yang kesulitan, dan tetap mau turun tangan ketika pekerjaan fisik dibutuhkan. Sikap itu membuat suasana kerja berubah. Rekan-rekan yang dulu hanya mengenalnya sebagai buruh kasar, kini mulai melihat Ridwan sebagai teman seperjuangan yang naik bukan karena kedekatan pribadi, melainkan karena kerja keras dan sikap. Tidak ada kecanggungan, tidak ada rasa iri yang berlebihan. Ridwan menjaga semuanya tetap wajar. Di sisi lain, Chai Hong semakin pulih. Ia sudah jarang mengeluh sakit. Benjolan di perutnya hampir tidak terasa lagi. Dokter menyampaikan bahwa kondisinya berada dalam tahap stabil dan sangat baik. Keluarga Chai menyambut kabar itu dengan penuh syukur. Bukan hanya karena kesembuhan, tetapi karena Chai Hong kini terlihat lebih hidup dan lebih percaya diri. Chai Hong mulai aktif terlibat dalam pengelolaan pabrik. Ia sering turun langsung ke lantai produksi, berbicara dengan karyawan, dan mendengarkan masukan. Ia ingin memahami usaha keluarga dari akar, bukan hanya dari balik meja. Sikap itu membuat banyak pekerja merasa dihargai. Dalam beberapa kesempatan, Chai Hong dan Ridwan berdiskusi tentang proses kerja. Ridwan menyampaikan pendapatnya dengan sederhana, tanpa menggurui. Ia hanya berbagi apa yang ia lihat dan alami di lapangan. Chai Hong menghargai sudut pandang itu. Ia menyadari bahwa keberhasilan pabrik bukan hanya ditentukan oleh manajemen atas, tetapi juga oleh kesejahteraan dan semangat para pekerja. Ayah Chai Hong mulai mempertimbangkan perubahan sistem kerja. Ia melihat bahwa Ridwan mampu menjadi jembatan antara manajemen dan pekerja. Bukan karena posisi formal, tetapi karena kepercayaan yang terbangun secara alami. Dengan persetujuan bersama, Ridwan diberi peran baru sebagai koordinator kecil di bagian produksi, membantu mengatur alur kerja dan komunikasi. Ridwan menerima peran itu dengan rasa tanggung jawab besar. Ia tahu satu kesalahan sikap saja bisa merusak kepercayaan yang telah dibangun. Ia semakin berhati-hati dalam bertindak dan berbicara. Ia belajar mendengarkan lebih banyak daripada berbicara.
Di kampung halamannya di Tegal, orang tua Ridwan mulai merasakan dampak perubahan hidup anaknya. Uang kiriman Ridwan kini lebih teratur. Ia juga mulai membantu memperbaiki rumah kecil mereka secara bertahap. Namun, Ridwan tetap meminta orang tuanya hidup sederhana. Ia tidak ingin mereka merasa harus berubah hanya karena dirinya. Chai Hong memperhatikan semua itu. Ia melihat bagaimana Ridwan tidak memamerkan keberhasilannya, tidak lupa keluarga, dan tetap menjaga prinsip hidup. Hal itu membuatnya semakin yakin bahwa perubahan besar bisa dimulai dari sikap kecil yang konsisten. Bab ini menjadi titik di mana Ridwan mulai benar-benar diakui, bukan karena peristiwa masa lalu, tetapi karena perannya saat ini. Ia bukan lagi buruh rendahan yang tak diperhitungkan, namun juga belum menjadi orang besar. Ia berada di tengah, menjalani proses dengan sabar. Dan di titik inilah, Ridwan mulai menyadari bahwa hidupnya telah berubah arah. Bukan ke arah yang gemerlap, tetapi ke arah yang lebih bermakna. Ia belajar bahwa kepercayaan adalah amanah, dan amanah harus dijaga dengan sepenuh hati. Namun perjalanan belum selesai. Perubahan yang lebih besar menanti di depan. Perubahan yang akan menguji bukan hanya kemampuan, tetapi juga niat dan keteguhan hati Ridwan. Perubahan besar dalam hidup Ridwan ternyata tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga ujian yang lebih berat. Semakin tinggi kepercayaan yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab yang harus ia pikul. Ridwan mulai menyadari bahwa jalan hidup yang ia tempuh kini tidak lagi sesederhana bekerja keras lalu pulang dengan tubuh lelah. Suatu hari, pabrik menerima pesanan besar dari klien internasional. Pesanan itu menuntut kualitas tinggi dan waktu pengerjaan yang ketat. Seluruh lini produksi bekerja ekstra. Manajemen menekankan pentingnya ketepatan dan kerjasama. Ridwan, sebagai koordinator kecil di bagian produksi, berada di posisi yang tidak mudah. Ia harus memastikan target tercapai tanpa mengorbankan kualitas dan keselamatan kerja. Tekanan mulai terasa. Beberapa pekerja mengeluh kelelahan. Ada yang meminta keringanan, ada pula yang ingin mempercepat proses dengan cara-cara yang kurang tepat. Ridwan dihadapkan pada pilihan sulit. Jika ia mengabaikan standar, pekerjaan bisa selesai lebih cepat. Namun jika ia bersikeras pada kualitas, resiko keterlambatan semakin besar. Ridwan memilih jalan yang menurutnya benar. Ia berdiskusi dengan mandor dan menyampaikan kondisi di lapangan dengan jujur. Ia mengusulkan penyesuaian jadwal dan pembagian kerja yang lebih adil. Keputusan itu tidak langsung diterima semua pihak. Ada yang menganggap Ridwan terlalu idealis. Namun Ridwan tetap tenang. Ia percaya bahwa kejujuran dan keselamatan tidak boleh dikorbankan. Di tengah tekanan kerja, kabar dari kampung datang. Ayah Ridwan jatuh sakit dan membutuhkan perawatan. Mendengar kabar itu, hati Ridwan terasa berat. Ia terjebak di antara dua tanggung jawab besar. Pekerjaan yang sedang krusial dan keluarga yang membutuhkan kehadirannya. Ridwan merenung panjang. Ia berbicara dengan manajemen, menyampaikan kondisi keluarganya dengan jujur. Ia tidak menuntut apapun, hanya meminta izin dan arahan. Sikap terbuka itu membuat manajemen menghormatinya. Setelah pertimbangan matang, mereka mengatur agar Ridwan bisa mengambil waktu singkat untuk pulang, tanpa mengganggu kelancaran produksi. Keputusan itu tidak mudah bagi Ridwan. Ia merasa bersalah meninggalkan tim di saat sibuk. Namun, ia juga tahu bahwa keluarga adalah amanah yang tidak bisa diabaikan. Di kampung, Ridwan mendampingi ayahnya dengan penuh perhatian. Ia kembali menjalani hidup sederhana, membantu ibunya, dan menyadari betapa berharganya waktu bersama keluarga. Di saat yang sama, di China, tim produksi tetap berjalan sesuai rencana. Ridwan tetap berkomunikasi dari jauh, memastikan koordinasi berjalan baik. Sikap tanggung jawab itu membuat kepercayaan terhadapnya semakin kuat. Chai Hong mengetahui kondisi Ridwan dan keluarganya. Ia melihat bagaimana Ridwan tidak pernah mengeluh, tidak memanfaatkan situasi, dan tetap memikul tanggung jawab dengan penuh kesadaran. Ia belajar bahwa keberhasilan sejati tidak pernah lepas dari pengorbanan dan pilihan yang jujur. Setelah kondisi ayahnya membaik, Ridwan kembali ke Cina dengan semangat baru. Ia kembali bekerja, membantu menyelesaikan pesanan besar itu dengan hasil yang memuaskan. Klien puas, manajemen lega, dan para pekerja merasa dihargai.
Bab ini menjadi titik penting bagi Ridwan. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu tentang memilih yang mudah atau menguntungkan. Kadang pilihan yang benar justru terasa paling berat. Namun dari situlah karakter seseorang benar-benar diuji. Ridwan semakin yakin bahwa apapun posisi yang ia capai, ia harus tetap menjaga nilai-nilai yang ia pegang sejak awal. Kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian tidak boleh ditinggalkan, apapun risikonya. Dan di balik semua ujian itu, perubahan besar mulai mendekat. Perubahan yang akan membawa Ridwan ke persimpangan baru dalam hidupnya. Persimpangan yang akan menentukan arah masa depannya. Bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai manusia yang utuh. Kembalinya Ridwan ke pabrik disambut dengan suasana yang berbeda. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada penyambutan berlebihan, namun ada rasa hormat yang lebih dalam dari rekan-rekannya. Mereka melihat bagaimana Ridwan tetap bertanggung jawab meski sedang menghadapi urusan keluarga yang berat. Kepercayaan yang dibangun selama ini kini terasa nyata. Pesanan besar yang sempat menegangkan akhirnya rampung dengan hasil memuaskan. Kualitas produk terjaga, pengiriman tepat waktu, dan klien memberikan apresiasi tinggi. Manajemen pabrik mengadakan pertemuan internal untuk mengevaluasi proses. Dalam pertemuan itu, peran Ridwan disebut secara terbuka. Bukan untuk dipuji berlebihan, tetapi sebagai contoh bagaimana koordinasi yang jujur dan disiplin bisa membawa hasil baik. Ayah Chai Hong memanggil Ridwan untuk berbincang secara khusus. Percakapan itu berlangsung tenang dan terbuka. Ia menyampaikan bahwa pabrik membutuhkan orang-orang yang tidak hanya cakap bekerja, tetapi juga memiliki integritas. Ia melihat pada diri Ridwan kombinasi yang jarang. Kerendahan hati, keteguhan prinsip, dan kemampuan belajar yang cepat. Dalam pertemuan itu, sebuah keputusan besar disampaikan. Ridwan ditawari peran yang lebih strategis, bukan sekadar koordinator kecil, melainkan asisten pengawasan produksi dengan ruang belajar manajemen yang lebih luas. Tawaran itu disertai pelatihan lanjutan dan pendampingan. Bukan promosi instan, melainkan jalur pengembangan yang jelas. Ridwan terdiam. Ia merasakan campuran syukur dan tanggung jawab. Ia menyadari bahwa keputusan ini akan mengubah ritme hidupnya. Waktu kerja akan lebih padat, tuntutan akan lebih tinggi, dan kesalahan kecil bisa berdampak besar. Ia meminta waktu untuk mempertimbangkan, bukan karena ragu, tetapi karena ingin memastikan dirinya siap. Malam itu, Ridwan kembali merenung di kamar sederhananya. Ia mengingat perjalanan panjang dari Tegal hingga Cina. Dari buruh gudang hingga dipercaya memegang peran pengawasan. Ia teringat pesan orang tuanya agar tidak tergesa-gesa, agar setiap langkah diiringi doa. Ridwan menimbang bukan hanya manfaat, tetapi juga dampak bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Keesokan harinya, Ridwan menyampaikan keputusannya. Ia menerima tawaran tersebut dengan satu komitmen utama. Ia ingin tetap menjaga kedekatan dengan tim di lapangan dan memastikan kesejahteraan pekerja menjadi bagian dari perhatian. Manajemen menyambut baik komitmen itu. Mereka melihat Ridwan bukan sekadar pelaksana, tetapi calon pemimpin yang memahami akar persoalan. Chai Hong menyaksikan proses itu dengan perasaan campur aduk, bahagia, bersyukur, dan terinspirasi. Ia melihat bagaimana perubahan hidup tidak datang dari keberuntungan semata, tetapi dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Ia juga melihat bahwa kesembuhannya telah membuka jalan kebaikan yang lebih luas. Dalam peran barunya, Ridwan mulai menyusun rencana perbaikan kecil di lini produksi, penjadwalan yang lebih manusiawi, komunikasi yang lebih jelas, dan pelatihan keselamatan yang rutin. Ia melibatkan para pekerja dalam diskusi, mendengarkan masukan, dan memastikan setiap keputusan dipahami. Perubahan itu tidak spektakuler, tetapi terasa nyata. Bab ini menjadi penegasan bahwa kepercayaan penuh bukanlah hadiah, melainkan amanah. Ridwan memahaminya dengan baik. Ia memilih melangkah dengan hati-hati, memastikan setiap keputusan diambil dengan pertimbangan matang. Dan di titik ini, arah masa depan Ridwan mulai terlihat jelas.
Ia tidak lagi berjalan tanpa tujuan. Ia melangkah dengan kompas nilai yang ia pegang sejak awal. Jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Namun satu bab terakhir masih menanti. Bab yang akan merangkum perjalanan ini dan menegaskan makna sejati dari keberhasilan. Waktu berjalan pelan namun pasti, dan perubahan dalam hidup Ridwan kini terasa utuh. Ia tidak lagi dihitung dari berapa berat beban yang mampu ia angkat, melainkan dari seberapa besar kepercayaan yang sanggup ia jaga. Setiap hari ia datang lebih awal, meninjau proses produksi, menyapa para pekerja, mendengarkan keluhan, dan memastikan standar berjalan tanpa mengorbankan keselamatan. Tidak ada nada memerintah, tidak ada jarak yang dibuat-buat. Ridwan tetap Ridwan, tenang, sopan, dan bertanggung jawab. Pabrik itu sendiri ikut berubah. Bukan bangunannya, bukan mesinnya, melainkan suasananya. Komunikasi menjadi lebih terbuka, jadwal lebih manusiawi, dan para pekerja merasa didengar. Hasilnya terasa pada kualitas produk yang semakin konsisten dan pada semangat kerja yang tumbuh dari rasa saling percaya. Manajemen menyadari bahwa perubahan kecil yang dijaga dengan konsisten seringkali membawa dampak besar. Chai Hong kini menjalani hari-harinya dengan wajah yang lebih cerah. Pemeriksaan rutin menunjukkan kondisinya stabil dan baik. Benjolan yang dulu menimbulkan kecemasan kini tidak lagi mengganggu. Ia kembali beraktivitas, mempelajari bisnis keluarga dengan sungguh-sungguh, dan berani menatap masa depan tanpa bayang-bayang ketakutan. Dalam setiap langkahnya, ia membawa satu pelajaran penting. Ketenangan batin sering menjadi kunci pemulihan yang paling jujur. Suatu sore, Chai Hong dan Ridwan berbincang singkat di area pabrik. Bukan tentang jabatan, bukan tentang masa lalu, melainkan tentang makna perjalanan. Ridwan menyampaikan satu hal sederhana, bahwa ia tidak pernah berniat menjadi siapa-siapa selain menjadi manusia yang berguna. Chai Hong tersenyum, memahami bahwa nilai terbesar dari perjalanan ini bukanlah hasil akhirnya, melainkan proses yang dijalani dengan niat baik. Ayah Chai Hong memandang semua itu dengan rasa syukur. Ia melihat bahwa usaha keluarga tidak hanya bertumbuh secara bisnis, tetapi juga secara nilai. Ia menyadari bahwa pemimpin sejati bukanlah yang paling lantang, melainkan yang paling bertanggung jawab. Keputusan-keputusan yang ia ambil kini selalu mempertimbangkan dampak bagi manusia di dalamnya, bukan sekadar angka di laporan. Di kampung halaman Ridwan di Tegal, kabar baik datang bertahap. Rumah kecil orang tuanya kini lebih layak, kebutuhan terpenuhi, dan senyum sering menghiasi wajah mereka. Namun Ridwan tetap meminta satu hal, jangan berubah berlebihan, tetap hidup sederhana. Baginya, keberhasilan yang sejati adalah ketika keluarga merasa tenang dan tidak kehilangan jati diri. Ridwan sendiri sering merenung di sela kesibukan. Ia teringat hari-hari awal di gudang, debu yang menempel di baju, dan lelah yang tak pernah ia keluhkan. Ia bersyukur karena setiap fase membentuknya menjadi pribadi yang lebih utuh. Ia paham bahwa jalan hidupnya bisa saja berbeda jika ia memilih cara mudah, namun ia memilih jalan yang benar, dan jalan itu membawanya ke tempat yang tepat. Bab penutup ini bukan tentang kemenangan besar atau perubahan mendadak. Ini tentang konsistensi, tentang bagaimana kebaikan kecil yang dilakukan tanpa pamrih dapat membuka pintu-pintu yang tak terduga. Tentang bagaimana ketulusan menjaga kepercayaan dan kepercayaan menjaga masa depan. Kisah Ridwan mengajarkan kita bahwa dimanapun kita berada, di kampung atau di negeri orang, nilai hidup yang kita pegang akan selalu menemukan jalannya. Kerja keras tanpa kejujuran akan rapuh, namun kejujuran yang dirawat dengan kerja keras akan bertahan. Kesederhanaan bukan penghalang, melainkan fondasi yang kokoh. Dan pada akhirnya, Ridwan tidak menjadi besar karena jabatan atau pujian. Ia menjadi besar karena ia tidak pernah berhenti menjadi manusia yang baik.